Selamat berjumpa kembali kepada adik-adik kelas 8. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi pelajaran kita, yaitu teks puisi. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian teks puisi, jenis-jenis puisi, contoh puisi, dan unsur-unsur puisi. Membahas pengertian puisi. Puisi adalah sebuah bentuk karya sastra yang mengungkapkan suatu pikiran serta perasaan dari penyair atau yang membuat puisi tersebut, dan secara imajinatif atau secara daya hayal, dan disusun dengan mengonsentrasikan, yaitu dengan memfokuskan kekuatan bahasa dan mengonsentrasikan suatu struktur fisik serta struktur batinnya. Jadi, puisi ini karya sastra yang siapapun bisa membuatnya asalkan memiliki daya khayal yang tinggi dan mengonsentrasikan, memfokuskan daripada kekuatan kita punya bahasa. Juga struktur fisik dan struktur batin dari puisi tersebut harus ada. Jadi kita belajar tentang pengertian puisi, yaitu sebuah bentuk karya sastra yang mengungkapkan suatu pikiran serta perasaan dari sang penyair atau pencipta puisi tersebut. Puisi lebih pada menggunakan bahasa yang kualitas estetiknya atau keindahannya. Jadi lebih fokus kepada keindahan daripada bahasanya, bukan daripada banyaknya tulisan atau banyaknya kata-kata, tetapi yang dipentingkan adalah bagaimana bahasa di dalamnya. Apakah ada majasnya dan yang lain sebagainya, ada rimanya, itu lebih penting tentunya di dalam membuat sebuah puisi. Nah, puisi itu ada dua, ada puisi lama, yaitu sebuah puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Biasanya contohnya ini pantun. Jadi dia terikat, satu baris harus berapa kata, suku kata, harus ber-AB, harus satu baitnya terdiri dari 4 baris. Itu namanya puisi lama atau pantun. Nah, yang kita bahas di sini adalah yaitu puisi baru, yaitu sebuah puisi yang tidak terikat oleh suatu aturan. Itu puisi barunya sebuah bentuk yang lebih bebas dibandingkan dengan puisi lama. Kalau puisi lama itu ada aturan-aturannya, kalau puisi baru tidak ada aturan-aturan mainnya. Sehingga dengan bebas kita mengeksplor atau mengkreasikan daripada pemikiran kita sehingga mempunyai daya hayal yang tinggi dan terciptalah sebuah puisi. Baik, selanjutnya adalah puisi memiliki unsur-unsur yang mana terdiri daripada 2 unsur, yaitu ada struktur fisik dan juga ada struktur batin daripada puisi. Yang kita bahas pertama adalah struktur fisik daripada puisi. Struktur fisik puisi diantaranya ada perwajahan puisi. Apa itu perwajahan? Perwajahan itu bentuk puisi, yang mana puisi itu berbeda dengan tulisan atau karya tulis yang harus ada syarat-syarat tertentu. Di dalam bentuk puisi itu banyak sekali bebas. Ada beberapa pengarang puisi atau penyair puisi yang terkadang menulis hal-hal yang menurut kita, pikiran kita adalah tidak sesuai atau salah gitu. Misalkan ada puisi yang judul cinta, terus ke bawah titik cinta, oh cinta, lagi cinta membutakan hati. Terlihatnya aneh, tapi itu adalah salah satu perwajahan atau bentuk fisik daripada puisi. Yang kedua adalah diksi. Apa itu diksi? Pemilihan kata. Maka di dalam pemilihan kata ini, ketika kita membuat sebuah puisi, harus memilih kata-kata yang bagus, yang kira-kira menarik dan memiliki daya tarik. Bahkan menurut kita atau menurut para penyair bisa dianggap menjadi sebuah hasil karya yang sangat bagus. Oleh karenanya, wajiblah adanya yang namanya struktur fisik tentang diksi, yaitu kita memilih-milih kata. Kalau baris pertama mungkin A, baris kedua mungkin bisa jadi kita A lagi supaya
estetika atau pemilihan katanya bagus, sehingga ketika dibacakan menjadi akan baik. Yang ketiga, imaji. Imaji itu daya hayal. Jadi kita harus bisa menghayal dengan baik, merangkai kata-kata dengan baik tentang perasaan atau dari puisi yang akan kita buat tersebut. Biasanya puisi berasal dari perasaan diri pribadi, dari dalam diri kita, mungkin entah kita lagi dalam keadaan, kalau kata anak sekarang, bucin atau baperan, sehingga apa? Membuatlah puisi gitu. Maka ketika mungkin ini menjadi acuan bagi kita, ketika kita mungkin dalam keadaan bucin atau baper atau lagi sedih atau apa, maka kita bisa kreasikan sebuah puisi dengan daya imaji atau daya hayal kita masing-masing dan dengan pemilihan kata yang baik. Lanjut ke slide yang keempat. Ini lanjutan daripada materi yang di slide nomor 3. Ini slide nomor 4, yaitu lanjutan daripada struktur fisik. Yang pertama adalah, selanjutnya adalah ini kata konkret. Kata konkret ini adalah sebuah kata yang memungkinkan memunculkan sebuah imajinasi atau daya khayal daripada orang yang sedang mendengarkan atau membaca puisi. Misalkan ada puisi, contohnya kau sampah. Misalkan ada kata-kata sampah, maka kita akan imajinasi kita atau daya khayal kita, panca indera kita akan langsung menuju ke yang namanya sampah itu seperti apa, bau lah dan lain sebagainya, jijik lah gitu. Nah itu apa? Itu adalah sebuah kata konkret daripada sampah. Sehingga ketika kita memilih kata sampah di dalam puisi kita, maka orang yang membaca puisi atau mendengarkan puisi tersebut akan langsung ngeh dan akan langsung tahu dan mengimajinasikan daya pikirnya ke arah tempat sampah dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah gaya yang dimiliki oleh setiap penyair, yang tentunya antara penyair puisi pantun yang satu dengan puisi pantun yang lainnya pasti berbeda. Maka setiap gaya puisi masing-masing memiliki karakter dari sang penyair atau sang pencipta puisi tersebut. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa memiliki gaya bahasa sendiri, sehingga kita bisa membuat sebuah puisi dengan baik dan benar. Yang selanjutnya adalah rima atau irama, yaitu sebuah persamaan bunyi puisi yang baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Biasanya nih rima ada, misalkan kalau kita di pantun ada A, B itu namanya rima. Nah di puisi, rima itu adalah bagaimana bunyi yang satu dan bunyi yang lainnya bisa nyambung kata-katanya. Gitu. Itu adalah rima atau irama. Misalkan saya ada sebuah puisi tentang ibu. Ibu, kau selalu menemani saat aku susah dan sedih. Maka lihat, menemani dan sedih itu hampir mirip. Itu adalah cara irama atau rima di dalam berpuisi ria. Baik, selanjutnya adalah struktur batin puisi. Di dalam struktur batin puisi ada diantaranya tema atau makna. Jadi di dalam puisi yang kita buat harus memiliki sebuah makna di tiap kata, baris atau bait, atau bahkan dari secara keseluruhan puisi yang kita buat. Jadi di dalam puisi ada struktur batin yang ditekankan kepada makna daripada isi puisi kita tersebut. Selanjutnya struktur batinnya ada rasa atau feeling, yaitu suatu sikap penyair yang mengenai pokok permasalahannya yang terdapat di dalam puisinya, jadi mampu diungkapkan dengan rasa. Maka jika puisi tersebut bercerita tentang pahlawan, maka harus ada rasa semangat di dalamnya. Ketika puisinya tentang cinta, maka harus ada rasa gembira di dalamnya. Ketika puisinya tentang keindahan alam, maka harus bisa memberikan rasa bagaimana alam yang sedang kita buat di dalam puisinya tersebut. Jadi ada feeling atau ada rasa di dalam pembuatan teks puisi tersebut. Selanjutnya ada nada, yaitu bagaimana sang penyair mendeklamasikan atau membaca sebuah puisi. Ya, misalkan ada sebuah puisi
Ibu, kau adalah manusia yang selalu ikhlas di dalam kehidupanmu. Tanpa pamrih kau melahirkanku. Misalkan seperti itu. Itu adalah contoh nada di dalam pembacaan sebuah puisi. Dan terakhir adalah amanat atau maksud tujuan daripada pembuatan puisi tersebut, yaitu sebuah pesan yang akan disampaikan oleh si penyair daripada puisi tersebut kepada si pembaca yang terdapat di dalam puisinya tersebut. Jadi ada amanat yang bisa diberikan kepada yang membaca puisi tersebut atau mendengarkan daripada puisi tersebut, sehingga ada hasil atau hikmah atau ilmu yang bisa didapat daripada pembacaan atau pendeklamasian puisi. Mungkin sampai di sini materi kita saat ini. Mungkin ada lain waktu akan saya jelaskan mengenai penjelasan setelah struktur batin puisi. Bisa nanti kita cari contoh sebuah puisi dan kita akan bedah dari segi materinya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.